Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Hibmi Baja Official. Pada kesempatan kali ini saya sudah kedatangan sosok perempuan yang cukup tangguh di dunia entrepreneur ya, khususnya UMKM di Cilegon. Jangan lupa sebelum saksikan materi dan video kita kali ini, dukung terus Hibmi Baja Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share apabila informasi dan yang inspiratif ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Baik, tidak banyak bicara lagi, kita langsung kulik sosok ibu rumah tangga yang berjibaku di dunia dan terjun di dunia industri UMKM. Selamat pagi Ibu, perkenalkan Selamat siapa nama Ibu? pagi, nama saya Ibu Ning Susilawati. Saya tinggal di Kota Cilegon. Produk saya minuman tradisional. Saya memulai usaha dari tahun 2016. Nah, luar biasa ya. Saya baru kali ini menemukan kemarin-kemarin banyaknya fashion, terus makanan, kuliner ya. Kali ini produknya jamu, Minuman minuman ya, minuman tradisional. tradisional ya. Ya. Nah, bisa dijelaskan Bu, seperti apa awal Ibu merintis usaha ini? Awalnya itu dari tahun saya tinggal di Kampung Sambirata ya, Hmm, Cilegon. Itu saya itu penggemar minuman jamu. iya iya Saya itu ada pelanggan jamu gendong nomor satu iya aja. iya. Nah, jamu gendong yang saya suka minum Suka ya? ini ternyata berhenti, Berhenti. off total. Dia pindah ke seberang pulau. Terus saya Hmm. cari minuman yang sesuai dengan saya cari kemana-mana, katanya di sini ada, di sana ada, tapi Ternyata tidak jong, nggak sesuai, sesuai. tidak sesuai dengan Hmm. akhirnya saya bikin sendiri buat Hmm. pribadi. Nah, saya bikin sendiri. Kebetulan saya waktu itu ikut di salah satu sanggar senam. Seger senam. Nah, saya coba bagi-bagi free buat Uji ibu coba tuh teman-teman ya. saya, Hmm. coba-coba teman saya. Ternyata teman pada bilang, udah Bu, dijual Dijual aja. aja. Nah, saya dijual, terus saya izin sama suami sama anak. Udah Udah. kita urus izinnya, Hmm. izin PRT, halal, BPOM semua kita urus. Halal udah ya? Halal udah, alhamdulillah, BPOM juga udah. Hmm. Ya udah dari situ sampai sekarang alhamdulillah Tahun berapa berjalan. itu apal pas trialnya itu ya kayak uji coba tester ke teman-teman? Coba itu hampir 3 bulan. 3 bulan. Iya, ada yang awal tuh ada yang Oh kemanisan, iya macam-macam ya. kealseman, Hmm. gosong, udah segala macam itu Hmm. udah dicoba. Itu tuh udah gulanya seperti Hmm. apa itu udah semuanya udah uji errornya udah lebih dari Udah. 10 kali ya. Iya iya iya. Lebih Tapi itu banyak. adalah proses Bu ya. Dan Ya sekarang betul, alhamdulillah sudah proses. ketemu racikan ya khusus. Alhamdulillah, Hmm. alhamdulillah. Sekarang juga udah perizinan semua udah lengkap, sudah Hmm. ada di sekitar kota pemasarannya Cilegon dan kota Serang. Sudah ini sudah Mm-mm. ya sudah lumayan ini ya sudah Alhamdulillah terbangun. banyak, alhamdulillah. Nah, waktu itu pas awal itu saya juga kan suka banget jamu Bu ya. Uh, Saya enggak rutin sih tapi kalau ada uh, yang pakai sepeda tuh kadang-kadang uh, saya panggil apalagi istri uh, ketika pas uh, awal pas apa selesai melahirkan gitu kan. uh. Saya juga suka. Nah, ada beberapa varian di produk yang Kebetulan kita punya 6 varian ya, 6 varian. yaitu kunyit asam sirih, jahe kencur, gula asam, terus serai telang sama empon-empon. Empon-empon. Mungkin tahun ini kita akan ada varian baru satu lagi, Hmm. rosella. Rosella apa itu? Dari bunga rosella. Cuman kita Hmm. sekarang lagi urus perizinan untuk BPOM-nya dulu, baru nanti kita launching. Nah, untuk ini Bu, bahan baku ini dari mana Ibu mendapatkan bahan baku? Untuk bahan baku gampang ya untuk di Hmm. kota Cilegonnya kita Oh cari di masih ada ya? masih wilayah kota Cilegon aja di pasar Kerangkot ada. Masih ini Cuman kita untuk gula aren sama gula gula batu aren aja. terbatas ya. Kalau gula aren kita dari Malimping, kalau gula Lebak batu ya. kita ambil dari Jogja, Hmm. impor ke Apa Jogja. yang Jogja? Gula batu, Gula batunya itu. kita ambil dari Jogja. Hmm. Ada. Nah, modal awal ketika Ibu membangun bisnis ini kira-kira budgetnya berapa awalnya? Aduh, awal itu berapa Perkiraan ya? gitu ya. Perkiraan ya. Karena waktu itu kan Coba-coba lagi. coba-coba. Jadi Heeh. bahan produksi kayak panci itu saya semua udah ada. Udah ada Jadi ya pakai yang ada nggak ya. nyampe 100.000 kali Hmm? ya. Karena kan cuma buat saya pribadi. Itu saya Heeh. pakai botol yang bekas itu Heeh, buat ya. saya bagi-bagi gitu. Nggak nyampe lah, paling 300.000 ya, nggak nyampe 300.000, 1.000 ya. anggaplah 500 gitu ya Iya, mungkin beratnya buat karena kan operasional lain gitu ya. maju mundur kan, karena Heeh. awal itu kan banyak orang yang
kok mahal amat, Hmm. kok yang digendong aja yang lebih murah cuma Ah. 3.000 per botol. Heeh. Ini awal kan saya dulu jual Heeh. 10.000. Hmm. Ya sempat up down Iya, juga iya. kan, maju mundur. Jadi Masih. untuk usaha itu masih Iya, berpikir iya. ulang. Nah, terkait dengan harga tadi menyinggung nih, Heeh. kan tadi ada 6 varian ya? Iya, Nah, 6 harian. berapa itu range harganya setiap varian itu? Kita ini semua di satu harga ya, Oh, sama ya? 15.000 Mhm. per botol, Mhm. 250 mili. 150. Nah, Mhm. ada nggak sih terobosan ataupun juga apa ya, sesuatu yang apa ya, berbeda gitu dibanding jamu yang lainnya, Hmm. dibanding jamu ibu ini? Apa nih yang hal-hal yang Hal yang paling berbeda. Kalau yang hal berbeda buat saya, kita nggak pakai bahan pengawet ya. mhm, Makanya saya terus terang kalau untuk diajak pergi acara keluar itu yang kota itu yang ya? lebih jauh, saya belum sanggup, Mhm, belum bisa menerima karena emang tidak tahan lama gitu. resikonya di itu Resikonya ya? tinggi banget, bener. Iya, Emang lebih ke rasa sih, mungkin mhm, boleh dicoba lah kalau untuk iya, rasa, karena kita udah hampir di Cilegon tuh udah ada di setiap tempat. mhm. Nah, Mm. dari 6 produk ini biasanya kan Oh, umumnya pasti ada salah satu yang jadi favorit. Nah, kira-kira dari 6 produk ini, jamu yang mana yang oh. digemari oleh masyarakat Cilegon nih? Kalau favorit bingung ya, karena semua juga Rata-rata pada semua rata keluar, suka ya. berarti Cuman kadang memang top ini. kalau ibu-ibu itu kan namanya ibu-ibu kan, Heeh, maunya kunyit asam kunyit asam sirih. gitu. Tapi kalau bapak bawa, boleh nggak ya minum? Tapi saya bilang semuanya sama kok. Tapi Mhm, pas udah dicoba, mereka bilang mhm, enak semua sih, mhm, alhamdulillah katanya. iya, Jadi dibilang susah kalau mhm. favorit. Nah, Iya. kira-kira dari apa namanya, produk 6 varian ini khasiatnya untuk apa aja, Bu? Kalau untuk khasiat mungkin semua orang udah lebih tahu ya. Udah Kalau untuk minum jamu itu barangkali Ibu punya udah racikan khusus ataupun mantra gitu? Oh, kalau racikan susu enggak Enggak? sih, semua kan itu sama ya. Mhm, Sebenarnya umum sih kalau untuk komposisi mhm, itu tuh sebenarnya umum sih sama dengan jamu iya, gendong. Cuma saya mengemas gimana lebih praktis iya, dan apalagi kan Cilegon tuh banyak ibu-ibu karir kan, wanita mhm, karir mhm. gimana bisa Bisa cepet 24 jam cepet bisa apa, minum jamu, staminanya tetap ini gitu. bisa kapan aja, Tapi memang stamina juga. mungkin, racikan Ibu sudah melekat sama jamu gitu kan. Iya, Karena saya pernah juga, interview beberapa UMKM, salah mhm, satunya pengusaha ini ya, Cilok ya. heeh, Dia sempet coba tuh istrinya minta bantuan istri gitu, heeh, ternyata hasilnya nggak enak katanya gitu. Justru si suaminya itu akhirnya yang ya, meneruskan itu, karena memang oh. racikan dia sebenarnya standar juga kan, Standar umum memang, lah gitu umum, kan. emang Tapi umum. karena memang mungkin apa ya istilahnya, magic kali ya? Iya, enggak magic sih Iya, ya, bukan kan magic kalau ya? kita kan gini Heeh, ada takaran-takaran iya, tertentu yang mungkin tidak semua orang mhm, sama gitu, iya, pada intinya cuma gitu. Kalau mhm. untuk Itulah kalau komposisi semua mah sama. sudah passion-nya di dunia Iya, industri iya, UMKM iya, ya. iya. Nah, selanjutnya nih, selama ini bagaimana Ibu melakukan proses, penjualan ini, promosi atau lewat media sosial Mhm, atau bagaimana strategi pasarnya? pemasaran. Mhm, Gini ya Om, karena produk saya ini kan tidak tahan lama, iya, beresiko tinggi. Jadi mhm, untuk online itu kayaknya saya tidak masuk ke mhm, online. Saya masuknya ke offline. Saya mhm, dengan konsinyasi dengan berapa mhm, koperasi mhm, mhm, karyawan, terus hypermart pernah, seperti itu, toko-toko kue itu mhm, seperti itu. Jadi kalau untuk online terus ada permintaan untuk kirim ke luar kota, iya, iya, untuk saat ini kayaknya sepertinya masih, belum bisa gitu. mhm. Jadi mungkin saya Tapi kebanyakan kan offline. bisa Bu disiasati dengan PO istilahnya, kan sekarang rame-rame tuh, apa sih, orang muda-mudi teman-teman saya kadang Uh, PO kue ini, padahal dia udah belum punya tuh, tapi emang pre-order gitu kan, iya, PO, saya pernah uji coba seperti itu, PO. kirim. Mhm. Ternyata apa ya, ongkirnya lebih mahal. Oh iya ongkirnya, Karena ini harus kan berat, mengkalkulasi ke situnya ya? karena ini berat Air sekali soalnya air, jadi beda dengan buat makanan lain. orang-orang itu saya Iya, kasihnya iya. karena ini lebih mahal Ketimbang dari ongkirnya ongkirnya ketimbang daripada barangnya ya? karena lebih berat, Iya, lebih iya. cair dan kemasan itu emang harus khusus. Mhm, Karena harus saya pernah bener Kak, coba uji kedap coba ini ke ya? Tangerang. Mhm, mhm. Itu saya uji coba berapa kali ke teman, ke sahabat yang dekat aja. Oh ya Emang susah ya? Mhm, kemasannya, packagingnya lebih khusus, terus lebih mahal di ongkir karena iya, berat, mudah cair, mhm. seperti itu. Nah kalau begitu, kenapa nggak diproses mulai serbuk, Bu? Kan peluangnya Gini, ada, gimana? ya maaf, awal saya pernah bikin Pak, Mhm, bubuk waktu itu. Pernah bikin, mungkin karena saya nggak serius apa, mhm,
kayaknya kurang cocok ya di tempat di fases di saya. Terus saya coba ini berjalan-jalan, terus ada yang konsumen saya pada ngomong gini, "Ibu jangan bikin yang bubuk ya," dia bilang. Malah konsumen yang minta, Yang minta ini. "Ibu jangan bikin yang bubuk." "Kenapa?" Saya bilang, "Kalau ke bubuk saya pulang harus seduh air, Harus saya seduh. ini saya maunya Itu saya tadi beli ya. taruh kulkas, saya Langsung pulang minum. minum." Ingin Iya, instan, nggak mau repot makin lagi. instan. Iya, jadi Mm-mm. oh gitu, iya udah kalau emang betul saya ikutin, makanya Iya, sampai iya. sekarang saya lebih ke minuman, cuman mungkin kedepannya saya lebih banyak variannya Iya. aja. Lebih banyak variannya. Kayak Tapi gitu. sayang juga ya. Kalau saya melihat Iya, dari sudut pandang peluang gitu ya, emang sayang juga. iya betul banget peluang. Saya sih sebenarnya dulu juga awal juga udah ditarik sama keluarga juga untuk bikin yang bubuk gitu kan. Saya juga emang awalnya juga udah bikin bubuk dan udah ada apa ya resep yang udah saya pegang Iya. gitu ya. Cuman karena permintaannya lebih banyak yang cair, Cair itu ya. jadi saya mengikuti. Mungkin nanti ke depannya bikin yang cair tapi bikin yang bubuk tapi dalam bentuk yang lebih beda dari yang lain. Tapi ini merempah semua Bu ya? Rempah semua. Enggak ada campuran buah. Tanpa Ada nggak buahnya? Nggak ada ya? Ini Jus, rempah masuk bunga jus. enggak ada, enggak ada. Nah, pastikan setiap orang terjun ke dunia sesuatu, katakanlah bisnis gitu kan, tentu punya sosok yang menginspirasi. Nah, kira-kira siapa sih sosok yang menginspirasi Ibu sehingga Ibu benar-benar terjun di dunia UMKM minuman tradisional? Apa ya? Itu banyak orang yang ngomong begitu gitulah. Cuman saya bingung pas sampai ke sini saya mikirnya gini, waktu kecil orang tua saya kan orang Jogja Om. Saya kalau misalnya mudik itu kan saya suka pulang ke Jogja, ke bude saya gitu. Nah, bude saya itu emang dulu ngajarin saya bikin jamu, tapi saya nggak kepikiran buat usaha. Oh, memang keluarga ada yang ini ya? Ada bikin jamu, dia tuh rajin banget, setiap pagi sore itu selalu minum jamu. Saya suka lihat, suka diajarin, cuman saya nggak kepikiran untuk bikin jamu ini. Pas sampai ke sini, oh iya itu dulu bude saya yang suka ngajarin. Kemarin juga saya lihat umurnya udah 85 tahun lebih, masih sehat, alhamdulillah. Iya. Itu masih lengkap. Aduh saya bilang alhamdulillah udah dapat apa ya ilmu yang benar-benar berharga banget gitu. Walaupun ilmunya udah lama tapi prakteknya sekarang benar-benar hebat. Bagus lah. Berarti memang feeling saya tadi kan, berarti sentuhannya bukan dari Ibu tapi memang dari leluhur dulu iya, sudah ada gitu. Ternyata memang ada kalau diurut. Emang awalnya enggak ada tapi oh iya ternyata memang ada. Iya. Nah, terus selanjutnya kira-kira selama berapa tahun tadi Bu? Saya itu dari 2016 ya. Nah, suka dukanya seperti apa sih sebagai penjual minuman tradisional? Suka dukanya itu kadang apa ya? Sukanya atau diajak keliling itu ya? Keliling kadang-kadang ada suka orang ngomong mahal amat jamunya. Kayak gitu aja. Kadang ya namanya orang ya beda-beda. Tapi ya gak apa-apalah saya bilang udah punya ininya sendiri, brandnya sendiri, hasilnya tersendiri gitu aja sih. Nah, bisa nggak Ibu kasih motivasi barangkali teman-teman ada gitu ya kan, ibu rumah tangga ataupun juga yang masih muda gitu kan ingin terjun di dunia bisnis. Bisa kasih motivasi buat masyarakat, khususnya masyarakat Cilegon yang ingin terjun di dunia bisnis. Untuk ibu-ibu di kota Cilegon yang mungkin ingin mempunyai usaha atau ingin membantu keluarga, mulailah sesuatu yang kecil dulu, yang dibilang dari hobi ya, ya. Misalnya hobinya bikin kue atau bikin itu, karena itu saya juga seperti itu gitu loh. Yang uji coba, saya bagi-bagi, ternyata bisa menghasilkan gitu aja. Harapannya Bu, dengan usaha Ibu? Harapannya ke depannya saya mau produk saya lebih luas lagi. Mungkin saya maunya jamu saya itu nomor 1 di kota Cilegon. Saya gitu, saya nggak perlu muluk, tapi setiap ada orang yang datang ke Cilegon atau ke kota Serang, kalau minum jamu, ini produk SW. Gitu. Produk SW namanya? Iya, produk SW. Oke, closing terakhir apa yang mau Ibu sampaikan? Untuk ibu-ibu pengusaha atau UMKM di kota Cilegon, tetap semangat, jangan gampang menyerah. Ayo Bu, kita majukan UMKM Kota Cilegon karena pemerintah dan organisasi yang ada di Kota Cilegon sangat mendukung kita semua. Mantap. Terima kasih. Ya,
itu tadi teman-teman perbincangan saya dengan sosok inspiratif pada kali ini. Semoga informasi ini dan juga konten kita kali ini bisa bermanfaat buat teman. Jangan lupa dukung terus channel Hipmi Baja Official dan subscribe, like, dan komen apabila informasi ini bisa bermanfaat. Kita sampai berjumpa lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.